mengini. Kok kalian nggak ada ya? Oke. Ya. Ini kuliah kedua, judulnya energi fosil. Ya, energi fosil. Kalian sudah tahu apa itu energi fosil? Energi fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Minggu lalu kita sudah bahas ya. Jadi hidrokarbon itu unsurnya hidrogen dan karbon ya, H dan C. Energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, ini terbentuknya energi fosil. Itu dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, kemudian hewan yang mengalami pelapukan dan kemudian tertutup sedimen selama ribuan tahun. Tidak boleh dipakai secara terus-menerus karena sumber daya alam fosil tidak bisa diperbaharui. Ya, jawabannya kenapa kemarin sudah ada jawaban yang menjawab bahwa kita tidak bisa diperbaharui karena dia terbentuknya itu selama ribuan tahun. Ya, jadi kalau lewat dari umur manusia, ya. Nah. Dalam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, suplai energi terutama dari energi fosil, ya. Energi fosil terbentuk melalui proses alam selama ribuan tahun. Kecepatan pembentukan sumber energi fosil oleh proses alam tidak sebanding dengan kecepatan dan jumlah konsumsi energi oleh manusia, ya. Pada saat dia membentuk, dia lebih lambat dari kita menghabiskannya, ya. Nah, ini tadi sudah dikatakan energi fosil adalah batu bara, minyak, gas, dan ini adalah coal bed methane ya. Jadi ini adalah satu sisa-sisa dari minyak bumi yang harus digali lagi, ya. Nah, bahan bakar fosil ya adalah bahan bakar yang dibentuk oleh proses alam. Tadi sudah kita jelaskan, seperti endapan organisme, itu makhluk hidup, maupun pembusukan di alam, ya, anaerobic decomposition. Jadi semua organisme yang mengalami pelapukan, ya, jadi kekurangan oksigen dan mengalami pelapukan. Nah, umur dari makhluk hidup dan timbunan yang endapannya mencapai ribuan tahun bisa mencapai 650.000 tahun. Nah, manusia tidak ada yang mencapai umur sekian. Nah, tetapi yang terbentuk 650.000 tahun itu kadang-kadang kita bisa habiskan dalam kurun waktu 50-100 tahun. Nah, itu yang menjadi masalah, ya. Bahan bakar fosil mempunyai kandungan karbon yang tinggi, ya. Selain minyak bumi, batu bara, dan alam, termasuk di dalam bahan bakar fosil adalah kerosin dan propana. Itu adalah unsur hidrokarbon yang mempunyai rumus tertentu, ya. Nah, bentuknya antara lain adalah volatil material yang mempunyai perbandingan karbon banding hidrogen yang rendah, ya. Contoh metan. Metan itu perbandingan karbon dan hidrokarbonnya adalah C berbanding dan H4CH4, ya. Nah, ada juga minyak cair dan non volatil material yang terbentuk dari pure karbon, ya, seperti antrasit dan coal. Nah, itu karbonnya lebih banyak daripada hidrogennya. Nah, meten tadi CH4 dapat ditemui dalam lapangan cadangan hidrokarbon secara terpisah maupun berasosiasi dengan minyak bumi. Jadi kadang-kadang gas metan yang kita pakai buat pupuk dan lain sebagainya bisa terdapat di dalam berasosiasi dengan minyak bumi, tetapi dia bisa juga terbentuk sendiri. Nah, teori yang mengatakan bahwa bahan bakar fosil terbentuk dari timbunan organisme yang sudah mati selama ribuan tahun dan tertimbun di bawah kerak bumi mendapat tekanan panas dari bumi dicetuskan oleh ini penemunya yang pertama, ya. Teorinya seperti apa nanti kita lihat. Nah, kemudian dikatakan sekali lagi minyak bumi hidrokarbon cair yang berasal dari sisa tumbuhan dan hewan di lautan terbentuk akibat pembusukan sisa makhluk hidup, ya, karena adanya mikroorganisme terpendam di dalam lapisan kulit bumi, ya. Lalu ada tekanan dan suhu yang
mengubah makhluk hidup menjadi minyak bumi. Jadi tadinya berbentuk minyak bumi, tapi karena ada perubahan atau peningkatan suhu dan tekanan, maka dia berubah bentuknya. Ya, nanti minyak bumi masuk ke dalam pori-pori tanah dan terkonsentrasi di daerah yang kedap. Ya, minyak bumi berasal dari lautan dan berada di darat akibat pergerakan lempeng bumi. Jadi kalau Anda tahu di pemboran-pemboran minyak bumi itu biasanya ada di offshore ya, di lautan. Ya, kadang-kadang ditemukan juga di darat itu karena bumi ini bergerak ya, permukaan bumi atau lempeng bumi itu bergerak atau lautnya surut ya, jadi yang tadinya di bawah lautan dia menjadi di daratan. Ya, kalau batu bara adalah hidrogen padat, kalau gas alam adalah hidrogen gas. Ya, hidrogen gas sama berasalnya dari mana? Dari sisa tumbuhan yang membentuk batuan sedimen. Ya, nah kalau gas itu terbentuk bersamaan dengan minyak bumi. Jadi kalau ada minyak bumi, dipastikan ada gas alam di dekatnya. Ya. Nah, komposisi minyak bumi itu nanti kalian lihat di Google atau di mana ada alkana, ya ini komposisi kimianya. Ini kalian pernah belajar lah di mana namanya di SMA ya, sikloalkana, benzena, ya. Dan juga kalau batu bara itu hidrokarbon yang terbentuk, jadi komponen ini tapi dia terbentuk pada suhu yang tinggi, sedikit sulfur. Kalau gas alam ya dia mempunyai kandungan CO2, H2S dan helium dan karbon. Oke, kita lihat bagaimana minyak bumi terbentuk. Minyak bumi itu sering dikatakan petroleum, berasal dari bahasa lain petrus yaitu karang, oleum itu minyak. Dijuluki sebagai emas hitam. Ya, dia cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran hidrokarbon, tadi itu sudah ya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan. Ya. Setelah itu minyak bumi akan diproses di penggilangan minyak, dipisahkan berdasarkan hasil titik didihnya, jadi dipisah-pisah sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin, ada minyak tanah, aspal, ya, nanti ada pertamax, ya, dan lain-lainnya, ya, dan juga nanti bisa menjadi bahan-bahan kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Itu minyak bumi. Ya, komposisinya, ya. Sekali lagi hidrokarbon ya, metana, hidrokarbon yang lebih tinggi, ada pentana ke atas ya. Ini sama pengulangannya tadi yang sudah saya katakan. Oke, presentasi hidrokarbon ringan di dalam minyak bumi mentah sangat bervariasi tergantung dari ladang minyaknya. Kandungan maksnya bisa 97% dan paling minimal ada 50%. Ini artinya apa? Artinya di setiap lapangan minyak bumi, kualitas dari minyak buminya itu berbagai macam ya. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Nah, ini kalau kita lihat komposisi minyak bumi itu ada yang apa namanya dari komposisi umumnya dia mengandung karbon 83% sampai 87%, hidrogen 10 sampai 14%, nitrogen seperti ini ya, oksigen sekian, sulfur sekian, dan logam-logam berat itu 0,1, di bawah 0,1%. Nah, dalam apa namanya, kalau dalam komposisi molekulnya berdasarkan beratnya ini adalah apa namanya komposisinya. Kira-kira rata-rata komposisinya 30% kalau CN, kalau rumus ini, kalau parafin. Kalau siklo alkana itu kira-kira 49. Ini di dalam satu kandungan minyak bumi ya, dari elemen kimia minyak bumi. Oke, kita lihat pembentukannya dari hasil perolehannya. Kita lihat ini ya, kita lihat gambarnya aja. Ini nanti detailnya. Jadi intinya ada makhluk hidup
misalnya ganggang, ya, dia mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis, maka terbentuklah ganggang, ya. Lalu dia akan kalau nanti dia mati, ya, karena tidak ada makanan atau dimakan atau dia mengalami pembusukan, ya. Nah, yang ganggang yang mati tadi akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar batu lumpung tuh yang ini, ya. Ya, jadi dia akan akan terendapkan, jadi dia terkumpul di sini, ini masuk di sini batu lempungnya, ya. Batu lempung itu dari mana? Dari proses sedimentasi. Jadi proses erosi dan sedimentasi, nanti ada material yang masuk. Nah, batu lempung itu kan kedap, ya, biasanya, jadi dia terkubur terus. Kemudian setelah batu lempung ada batuan lain yang yang menutupi batu lempung tadi, sehingga si ganggang tadi terkubur di sini, ya. Jadi batu lempung tadi namanya source rock, terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Nah, yang paling akhir yang menutupi ini adalah bukan di cekungannya ini, tetapi dia lebih lebar, namanya reservoir. Ya, batuan reservoir ini yang sering disebut di dalam dunia minyak. Oh, ini sumber minyak buminya katanya, sumbernya. Ya. Nah, karena adanya tadi kita katakan kenaikan temperatur dan tekanan, ya, suhu batuan induk semakin panas dan terjadi proses pemasakannya. Ya, jadi di sini karena ada tekanan banyak terus dan suhunya naik, tekanannya bertambah, dia lama-lama akan dimasak. Ya, terjadi proses pemasakan lama sekali selama ribuan tahun gitu. Ya. Kemudian pada satu saat kalau sudah sudah terlalu lama, nanti source rock ini, ya, terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen, jadi terbentuklah hidrokarbon ini, ya. Nah, karena tekanan terlalu tinggi, dia akan mencoba keluar dari lapisan-lapisan, jadi dia melalui retakan-retakan, dia keluar ini si hidrokarbon ini. Nah, tapi keluarnya sampai mana? Hanya sampai di batuan resource tadi, ya, batuan cadangan reservoir tadi maksudnya, ya, di batuan reservoir tadi dia aja sampai di sini, terperangkap lagi dia di sini, ya. Nah, kalau ini sudah lapisan bumi yang lain di atas ini, distance ini kira-kira bilangannya kilometer, ya. Nah, inilah nanti kalau kita mengeksplorasi atau kita mengambil minyak, dari sini diambilnya, ya. Makanya selalu dibilang, oh ini adalah resource batuan reservoir. Isi Bu, Bapak PT Ibu, ini Bu. Dosennya meninggalkan. Halo Bu. Mantap. Ibu ya, lift ya? Ibu ya lift ya guys?
Assalamualaikum Ibu. Halo Bu. Iya guys. Ibu. Terdengar atau enggak? Bisa menjawab saya? Dengar Bu. Bisa Bu. Jawab ya. Kalau saya bertanya tolong dijawab ya, karena saya ininya mati-mati nih. Apa namanya? Ini internetnya. Oke. Jadi tadi kita teruskan proses pengambilan minyak bumi itu ya. Minyak bumi diambil melalui sumber minyak yang dibor di daratan atau di dasar laut di kedalaman 3 sampai 4 km saya katakan. Jadi ini yang dibor, di sini dibor itu kira-kira kedalamannya 3 sampai 4 km. Ya. Kemudian ditampung di dalam kapal tanker dan dialirkan menuju kilang minyak. Minyak bumi mentah selanjutnya akan diolah sehingga dapat dimanfaatkan. Minyak bumi mentah adalah hidrokarbon cair kental hitam dan berbau yang mengandung 500 jenis hidrokarbon dari suku ke-1 sampai ke-50. Jadi HC-nya itu ada 500 jenisnya dari C1, H1, C2 dan lain sebagainya itu sampai angka 50. Pengolahan minyak bumi mentah dilakukan melalui 2 tahap, yaitu desalting dan destilasi bertingkat. Ya, jadi setelah diambil dibawa oleh kapal ya, kemudian ditampung di tempat penghilangan. Sampai di penghilangan apa yang dibuat yaitu menghilang satu yang pertama proses penghilangan elektrolit dan senyawa anorganik. Ya, caranya dengan menambah air, menambahkan asam basa dan lain sebagainya. Ini pengetahuan aja, jadi kalian tidak usah sampai detail. Destilasi bertingkat, proses penyulingan minyak. Ya, proses penyulingan minyak mentah yang memisahkan hidrokarbon menjadi fraksi-fraksi berdasarkan perbedaan titik didih. Cara kerja destilasi bertingkat, minyak bumi mentah dipanaskan pada suhu tinggi, kemudian masukkan ke dalam menara pemisah ya atau kolom destilasi, kemudian terbentuk campuran hidrokarbon yang mendidih pada jangka waktu tertentu akibat perbedaan jumlah atom C dan jumlah cabangnya. Fraksi-fraksi hidrokarbon kemudian dipindahkan menuju pipanya masing-masing untuk diolah lebih lanjut. Jadi ini adalah memisahkan elemen-elemen hidrokarbon tadi berdasarkan temperaturnya ya, dan setelah itu terbentuklah elemen-elemen yang berbeda ya, C dan H-nya itu berbeda. Nah, ini kalau Anda lihat ya, ini jadi pemboran minyaknya ini yang diambil ya, nanti dibawa ke kapal ya. Setelah itu dibawa ke penghilangan minyak. Ini gambar rig itu tempat pemboran ya. Disinilah kalau geologis tinggalnya biasanya berbulan-bulan di sini menunggu sampai bisa nggak ini tembus, dapat nggak minyaknya, karena tidak ada orang yang pernah tahu tepatnya ada di mana ya, kecuali dilakukan pemetaan. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya kadang-kadang di sini ada indikasi minyaknya ya, atau mungkin dia ada spot di sini yang kecil, padahal yang besarnya adalah di sebelahnya. Jadi si geologis ini dia harus tahu di mana kira-kira tempat yang paling baik. Ya, kalau Anda lihat ini ada beberapa bor karena mereka tahu lapisan di bawahnya mungkin begini nih. Ya. Nah, ini rignya. Oke. Sekarang tadi minyak bumi, sekarang batu bara. Batu bara juga bahan bakar fosil, ya. Pengertiannya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar terbentuk dari endapan organik,
Utamanya adalah sisa tumbuhan yang terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Ya, analisis unsur memberikan rumus formula empiris seperti ini ya, C137, H97 untuk bituminus ya, dan ini untuk antrasit. Ini adalah jenis-jenis batu bara. Kalau tadi kalau di minyak bumi ini adalah batasannya 50, kalau di batu bara C dan H-nya itu batasannya bisa. Ini ada 137, ada 97. Batu bara terbentuk dari gambut pada iklim purba sekitar Katulistiwa yang mirip dengan kondisi kini. Beberapa di antaranya tergolong kubah gambut. Ya, gambut itu batu bara muda sekali ya sebelum jadi batu bara di atas muka air tanah pada iklim basah sepanjang tahun. Dengan kata lain, kubah gambut terbentuk pada kondisi di mana mineral-mineral organik yang terbawa air dapat masuk ke dalam sistem dan membentuk lapisan batu bara yang berkadar abu dan sulfur rendah. Ya. Nah, sebaliknya ada endapan batu bara yang lebih tipis, berkadar abu dan bersulfur tinggi. Ya. Kalau endapan batu bara ini berbeda umur pembentukannya dan terbentuk pada lingkungan lakustrin, dataran pantai atau delta, mirip dengan daerah pembentukan gambut yang terjadi saat ini di daerah Sumatera dan sebagian besar Kalimantan. Jadi intinya di sini sebagian besar batu bara yang ada di Indonesia ini hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Jadi kalau Anda nanti menjadi pengusaha batu bara lalu ada orang mengatakan tinggalnya di Irian atau di misalnya di Sulawesi bilang saya punya tambang batu bara di sana. Nah itu harus diselidiki, biasanya tambang batu baranya itu tidak ekonomis ya, atau mungkin sedikit, pokoknya jelek deh batu baranya. Jadi batu bara itu yang ada di Indonesia itu hanya di Sumatera dan Kalimantan ya. Di sini di Sumatera ini 40%, yang paling besar adalah di Kalimantan ada 60%. Cuman di Sumatera ini, di Sumatera yang paling banyak itu adalah yang kalori rendah, kalau yang di Kalimantan itu kalori tinggi. Ya, itu paling bagus. Unsur batu bara untuk pembentukannya memerlukan kondisi-kondisi tertentu yang hanya terjadi pada era tertentu. Jadi kira-kira pembentukan batu bara itu terjadi 340 juta tahun yang lalu. Ya. Nah, dan itu adalah masa-masa di mana pembentukan batu bara itu paling produktif. Ya. Dan itu biasanya penghasilan kalori yang baik sehingga bersifat ekonomis. Ya. Nah, kalau yang terbentuknya 270 juta tahun yang lalu, ya, maka batu bara yang terbentuk itu adanya di Australia, ya. Jadi pembentukan batu bara di Australia itu berlangsung sejak 270 juta tahun yang lalu sampai dengan 13 juta tahun yang lalu. Ya, itu jadi bayangkan ini berapa tahun itu pasti banyak di Australia. Jenisnya berbeda dengan yang di Indonesia, ya. Kalorinya dia kalorinya berbeda lah dari kita gitu. Jenisnya juga berbeda. Oke. Pembentukan batu bara, tumbuh-tumbuhannya ya kira-kira kalau seorang geologi akan tahu kalau seandainya dia banyak algenya, berarti dia terbentuk pada satu zaman dan kita tahu pada zaman ini pembentukan batu baranya sedikit. Ya. Nah, kalau seandainya ditemukan, jadi kalau geologis itu dia ambil batu bara, dia lihat
ditaruh dulu di mikroskop, ada unsur tumbuhan apa. Kalau unsur tumbuhannya apa ini Xylophyta, ya itu semacam algae juga, ya juga sedikit. Berarti batu bara ini kandungannya sedikit. Ya, kalau Petridophyta, materi utama pembentuk batu baranya, makanya itu hanya ada di Eropa dan Amerika Utara. Ya, nah karena apa? Karena unsur ini adalah unsur bunga dan biji yang berkembang biak di tempat hanya bisa di Eropa dan Amerika Utara. Gymnospermae, tumbuhan heteroseksual, biji terbungkus dalam buah, ya, mengandung kadar getah resin tinggi. Di sini juga ini bisa dilihat, ini bisa berapa tahun yang lalu dia terbentuknya. Anglospermae jenis tumbuhan modern, ya, dibandingkan sehingga secara kurang dapat terawetkan. Jadi ini ada berbagai jenis indikator kalau kita mau tahu batu bara kita bagus atau enggak sih, begitu. Ya, jadi dilihat. Nah, tumbuh-tumbuhan ini ganggang ini punya umur, ya, punya umur. Kalau seandainya dia ternyata diketahui dari kitab ini, mereka tahu kapan umurnya. Kalau umurnya 340 juta tahun yang lalu, ya, berarti ini batu baranya bagus, gitu, ya. Jadi begitulah cara melihat batu bara yang baik atau tidak. Oke. Batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar, ya. Tambang batu bara tertua ada di Inggris, ya. Kelas jenis batu bara, ya, berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu. Batu bara umumnya dibagi dalam 5 kelas, ya. Yang pertama, antrasit adalah kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam, mengandung antara 86 sampai 98% unsur karbon dengan kadar airnya kurang dari 8%. Bituminus mengandung 68 sampai 86 karbon, kadar airnya cuma 8 sampai 10, ya. Dan ini bituminus ini banyak ditambang di Australia. Subbituminus mengandung sedikit karbon tapi banyak airnya, ya. Jadi oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Tapi di Indonesia, Kalimantan dan Sumatera itu kebanyakan golongan batu bara kita adalah subbituminus. Dia kelasnya lebih rendah dari bituminus, dari yang di Australia, tapi ya cukup laku juga, bisa dipakai. Di bawah subbituminus adalah lignite, ya. Batu bara masih lembek dan kadar airnya tinggi. Jadi kalau kadar airnya tinggi tentu saja dia akan lebih sulit terbakarnya, ya. Kalau gambut, nah ini nggak bisa dibakar, ya. Jadi gambut ini harus melalui proses tersendiri untuk bisa menjadi batu bara untuk bisa dipakai dipergunakan. Oke. Pembentukan batu bara, proses perubahan sisa-sisa tanaman menjadi gambut hingga batu bara disebut dengan istilah pembatubaraan, coalification. 2 tahap prosesnya, tahap diagenetik atau biokimia, dimulai pada saat material tanaman terdeposisi hingga lignit terbentuk. Jadi seperti minyak tadi, dia masuk dulu, terdeposisi, terendapkan dulu. Nah, agen utama yang berperan dalam proses perubahan ini adalah kadar air, lalu tingkat oksidasi dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan dari komposisi material itu terjadi, ya, lebih cepat. Jadi kalau dia lebih banyak airnya dan proses pembusukan kencang, maka dia lebih cepat terbentuknya. Lalu ada tahap geokimia, meliputi proses perubahan dari lignit menjadi bituminus dan akhirnya antrasit, ya. Di Indonesia, endapan batu bara yang bernilai ekonomis terdapat di cekungan tersier yang terletak di bagian barat paparan Sunda, termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan, ya, itu namanya paparan Sunda. Pada umumnya, endapan batu bara dapat dikelompokkan menjadi batu bara berumur kira-kira 45 juta tahun lalu dan 20 juta tahun yang lalu. Nah, ini adalah batu bara yang kalau tadi kita lihat, kalau yang di sini, ya, pada zaman Permian ini yang itu masuk ke golongan yang lumayan ekonomis, ya. Gitu. Nah, di Indonesia itulah
Cuma dia memang kalorinya lebih, kualitasnya lebih di bawah dari kualitas yang ada di Australia. Jadi kalau Anda sering mendengarkan pengusaha batu bara kalau jualan itu selalu, kalau yang beli selalu nanya karakteristiknya apa, speknya apa. Nah inilah akan dilihat kadar airnya banyak nggak, moisturnya banyak nggak, debunya banyak nggak, volatilometernya berapa banyak, sulfur banyak nggak. Kalau secara lingkungan atau kalau secara teknis, kalau moisturnya tinggi, kadar airnya tinggi, maka dia harganya lebih rendah ya daripada yang kering. Kalau kering bisa langsung dibakar, kalau yang kalorinya rendah biasanya dia kadar airnya tinggi, dia harus dikeringkan. Nah, kalau terkait dengan lingkungan, jadi kalau di Indonesia itu kadar sulfur itu kira-kira 0,1% paling maksimum, ya. 1% paling maksimum. Ya, dan kalau abunya tinggi, kalau sulfurnya tinggi, biasanya dia kurang laku juga, gitu. Atau dia harus memasang alat. Ya. Nah, di dalam esnya ini, di dalam abunya ini ada unsur apa? Ini yang dilihat, ya. Kalau unsurnya ini tinggi sebenarnya agak berbahaya, silika ini, ya. Jadi dilihat. Oke. Ada lagi karakteristik lain, ini kekerasan HGI ini. Ya, kalau ini biasanya data-data di labnya. Ini contoh penambangan batu bara. Jadi batu bara ini kalau Anda lihat, ini batu baranya. Jadi diambilnya itu lapis demi lapis, sehingga biasanya orang mengambilnya dari bawah ke atas, ya. Kalau misalnya seorang penambang batu bara itu supaya murah, dia hanya ambil di atasnya, karena makin ke bawah menggalinya, ya, makin mahal biayanya, ya. Tapi umur batu baranya bisa panjang, ya kan, bisa lama. Tapi kalau misalnya nggak ada uang, kita gali yang di sini saja. Ya, kalau sudah digali di sini, artinya ininya hilang cadangannya. Ya, nggak tergali. Oke. Nah, ini salah satu kegiatan di lapangan, bagaimana dibongkar lapis demi lapis batu bara. Oke, yang terakhir gas alam. Gas alam juga sama, hidrokarbon juga, ya, yang mempunyai daya kembang besar, daya tekanan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah, dan secara alamiah terdapat dalam bentuk gas. Pada umumnya, gas alam terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi yang terdapat dalam kandungan minyak bumi. Ya. Jadi kalau ada minyak bumi, pasti ada gas alam. Semua kandungan minyak bumi berkaitan dengan gas alam, jadi selalu ada. Ya, jadi biasanya kalau tambang-tambang minyak atau pengusaha-pengusaha minyak itu seperti Chevron dan sebagainya, sebenarnya mereka mempunyai cadangan lain. Ya, misalnya gas alam, tetapi tidak ekonomis untuk dijual mungkin karena sangat sedikit produksinya. Ya, di mana gas itu larut dalam minyak mentah dan seringkali berbentuk cungkup gas di atas kandungan minyak bumi tersebut. Jadi kalau ada lapisan tadi, gambarnya itu ada lapisannya seperti ini. Ya. Nah, ini lapisannya biasanya ada sedikit di sini, biasanya ada gasnya, itu namanya cungkup gas, ada di puncaknya ini, gitu, ya. Nah, itu biasanya oleh perusahaan-perusahaannya dimanfaatkan untuk dipakai sendiri. Oke. Gas alam juga dapat berkumpul pada tambang batu bara dan ladang gas bumi, tetapi ini sangat jarang terjadi. Ya, gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana, ini unsur utamanya. Gas alam memiliki sifat yang mudah terbakar dan memiliki massa jenis yang lebih ringan dari udara di sekitar kita.
Hal tersebut menjadi alasan mengapa gas alam yang bocor dari pipa di daerah pertambangan menjadi sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan ledakan bila ada percikan api. Jadi jangan dekat-dekat dengan pipa gas. Kalau ada bocor sedikit, amal nyalakan api, nah itulah fatal ya. Gas alam banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif karena sifatnya yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena unsur karbonnya dan CO2 itu lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi. Ya. Ketika digunakan sebagian bahan, emisi gas alam yang membumbung ke udara tidak akan bertahan lama di atmosfer, sehingga relatif tidak membawa dampak yang signifikan pada kerusakan ozon. Artinya pada saat dia keluar ke udara, ya karena dia ringan sekali, ya tadi sudah dikatakan dia ringan, beratnya, maka dia gampang pergi dari daerah itu, jadi gampang terbawa angin. Beda kalau batu bara dan minyak bumi, dia menguapnya susah, ya, jadi dia tertahan di sana. Tapi kalau gas alam itu cepat menguapnya dan dibawa langsung oleh angin. Ya. Sumur gas sebagian besar menghasil gas, ya. Tapi karena suhu dan tekanan di bawah tanah lebih besar daripada suhu di permukaan, maka gas yang keluar kadang-kadang juga mengandung hidrokarbon yang lebih besar. Ya, seperti hidrokarbon yang tadi rumusnya sama dengan minyak bumi, ya, dalam wujud gas. Di permukaan maka gas ini akan mengkondensasi sehingga berbentuk kondensat gas alam dan berbentuk fisik mirip bensin, ya. Komposisi utama gas alam metana 80%, sisanya adalah etana, propana dan butana, ya. Kalau kalian tadi lihat di sini nih, ya, alkana, metana. Di sini kalau komposisi minyak bumi seperti ini, ya. Oktana, dia heptana, hidrokarbon, ya, suhu tinggi, ini tadi sampai C-nya sekian. Nah, kalau gas alam seperti ini, itu bedanya. Jadi sama-sama hidrokarbonnya, tetapi unsur pembentukannya atau komponen molekulnya itu berbeda, ya. Oke. Selain komposisi tersebut, gas alam juga dapat mengandung helium, nitrogen, CO2, ya, CO, dan dia tidak berbau, ya. Namun untuk mengetahui adanya kebocoran, ditambahkan zat yang berbau tidak sedap sehingga kebocoran dapat langsung terdeteksi. Jadi kalau di pipa gas itu, supaya kalau terdeteksi kalau bocor, dia dicampurkan dengan satu gas yang berbau. Nah, LNG itu adalah gas alam yang dicairkan. Kenapa dibuat LNG? Tujuannya agar gampang diangkut, ya, transport, di logistiknya lebih cepat. Sumber energi gas alam biasanya dipasangkan dalam dua bentuk. Pertama LNG, ya, komposisinya metana dan etana. Lalu ada LPG, ya, liquid petroleum gas. Jadi ini dari minyak bumi, ya, yang digaskan, yang komposisi oleh propana dan butana, ya. Oke, LPG kita itu adalah gas yang yang dibentuk dari minyak tadi, tapi gasnya dicairkan. Nih, gas alam di laut lepas itu sama seperti minyak bumi, ya, dibor, karena dia biasanya berasosiasi dengan minyak bumi. Nah, kalau di permukaan bumi bisa kelihatan. Nah, ini gas-gas yang kecil tadi saya katakan sangat kecil jumlahnya. Kalau diambil tidak ekonomis biasanya dibakar aja, dibuang. Dan tadi gas itu ada di bawah sebagai cukup gas itu. Nah, itu yang diambil, dibuang saja. Ya, ini juga yang terambil karena tidak ekonomis, tidak bisa dicairkan, tidak bisa ditransportasi, ya sudah dibakar aja, dibuang.
Ini adalah kemasannya LNG, LPG, ya. Keunggulannya apa gas alam? Ya, gas alam adalah hidrokarbon dengan pembakaran paling bersih yang menghasilkan sekitar setengah emisi karbon, yang hanya 1/10 polutan udara batu bara yang dibakar untuk pembangkitan listrik. Jadi kalau dibandingkan dengan batu bara dibakar, gas alam dibakar untuk pembangkit listrik, maka yang diperlukan yang gas alam hanya menghasilkan 1/10 CO2 dari yang dihasilkan dari CO2 yang dihasilkan oleh pembangkit batu bara. Ya. Walaupun dia sama-sama menghasilkan CO2, tetapi ini lebih kecil. Ya. Keunggulannya lagi apa? Melimpah. Ya. Jadi kalau kita pakai gas alam itu sekarang ini umurnya masih sekitar 230 tahun lagi. Berarti masih untuk anak cucu kita masih cukup, asal kita memakainya dengan baik, ya, memanfaatkan dengan baik. Hanya saja dia ini untuk memakainya itu, untuk memproduksinya lebih mahal, ya, lebih mahal daripada batu bara misalnya. Jadi dia agak tertinggal dari batu bara. Gas alam juga serbaguna, ya. Pembangkit listrik tenaga gas membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk dinyalakan dan dimatikan dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi kalian bayangkan kalau batu bara itu seperti areng, ya, untuk menyalakannya itu lama gitu, ya, supaya panas. Tapi kalau gas, ada gas, nyalakan saja korek langsung dia nyala, ya, jadi matikan dan nyalanya gampang. Tapi kalau batu bara, sekali pembangkit listriknya mati, dia akan memerlukan waktu beberapa jam untuk bisa dinyalakan kembali. Nah, fleksibilitas menjadikan gas alam mitra yang baik bagi sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang hanya tersedia jika matahari bersinar dan angin berhembus. Artinya apa? Kalau misalnya kita punya pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin yang kurang baik tenaganya, dia akan bisa di hybrid dengan atau dibantu oleh pembangkit listrik tenaga gas ini. Ya. Nah, ini terakhir penggunaan gas alam, ya, gas alam cair, ya, itu adalah gas alam yang didinginkan, ya. Kemudian LNG terapung, ada floating LNG, ini biasanya ini adalah pabrik LNG yang dibangun di lautan, ya, terapung untuk memproduksi gas alam di laut, ya. Ini biasanya kalau misalnya ada dari sumber gas, biasanya disimpan dulu di sini, ya. Lalu LNG yang bisa ditransportasi, ya. Dan ini gas to liquid. Gas to liquid itu mengkonversi gas alam menjadi produk cair berkualitas tinggi yang biasanya dibuat dari minyak mentah, ya. Produk tersebut mencakup bahan bakar transportasi, oli motor, ya, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan tidak? Hari ini itu ini saya mohon maaf, ini saya agak buru-buru karena internet saya tidak jalan dengan baik. Saya takut nanti kalian tertinggal, makanya saya tadi kok tidak ada yang masuk jam 8 gitu. Oke, ada yang mau bertanya atau enggak? Halo? Anda masih ada nggak di tempat ini? Ada, Bu. Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu. Iya, kalau tidak ada, Bu, bilang nggak ada gitu, jangan diem aja. Nanti saya nggak tahu kalian ada. Coba kalian onin semua itunya, kameranya, bisa nggak? Saya mau lihat. Oke. Ya. Ada pertanyaan, jadi nggak ada pertanyaan ya.
Baik. Saya coba untuk absen kalau begitu. Mudah-mudahan. Kalau nanti minggu depan tolong hadir jam 8 tepat ya, jangan terbuang waktunya. Oke, sebentar kita lihat. Kuliah saya ini kecepatan atau kalian tidak mengerti atau gimana? Kalau saya boleh tanya. Anda bisa jawab atau enggak? Atau apa namanya? Tidak jelas atau gimana? Bisa kasih ini enggak? Bisa kasih pendapat enggak? Masa diam aja? Bisa? Kalau menurut saya itu kecepatan, Bu. Terlalu cepat ya? Oke. Ya, Bu. Jadi kalian kurang paham ya? Baik, nanti nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Ya, Bu. Soalnya kalau yang dilihat dari jadwal itu waktunya bisa sampai 9.40, Bu. Sedangkan ini jam 9 saja sudah selesai, Bu. Makasih. Ya, kuliah saya udah katakan, kuliah saya itu semuanya hanya kira rata 1 jam paling lama. Ya, oleh karena itu saya minta Anda tetap karena biasanya setengah jam saya pakai untuk tanya jawab. Ya, jadi saya minta Anda datang tepat jam 8. Ya, jangan mundur-mundur. Nah, ini saya memang kalau misalnya kecepatan lain kali, kalau misalnya saya lewati captionnya ditanya kenapa kalau tidak paham, dipotong aja, nggak apa-apa, ya, gitu. Oke, Dava Darmatio ada? Hadir, Bu. Hadir. Raihan Rahman ada? Hadir, Bu. Ada. Siti Nurlita Anggraini? Hadir, Bu. Hadir. Maulana Fadlan Siddiq? Hadir, Bu. Tuti Ifatul Umnia? Hadir, Bu. Hadir. Hari Tua Hutagalung? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Sohibul Daksena? Hadir, Bu. Hadir. Pak Rizky Cornelius? Hadir, Bu. Hadir. Indah Aulia Safitri? Indah Aulia Safitri? Hadir, Bu. Hadir. Ayu Andini? Hadir, Bu. Hadir. Mona Lisa Maudi Deni Rosilalai? Mona Lisa Maudi Deniro? Tidak hadir. Azizi Nur Salim? Hadir, Bu. Hadir. Kevin Waranai Lempoy? Tidak hadir. Ambarwati? Hadir, Bu. Hadir. Andi Reski Pradito? Hadir, Bu. Hadir. Asprenda Al Akbar? Hadir, Bu. Hadir. Nadia Tuljana? Hadir, Bu. Hadir. Novian Hidayat? Hadir, Bu. Hadir. Zaki Setia Fahrezi? Hadir, Bu. Hadir. Randy Septio? Hadir, Bu. Hadir. Diva Maharani Putri Zainal? Hadir, Bu. Ramadan Himawan? Hadir, Bu. Adipika Maulana?
Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Zainal Ilmi. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Sadam Wijaya. Hadir, Bu. Bayu Nugraha. Hadir, Bu. Terry Dodo Siboya. Hadir, Bu. Ya, Reza Marwezi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada ini, Ho. Lewat depan aja. Ya. Halo, kedengaran nggak? Masih ada kah kalian? Masih, Bu. Ibu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, maaf ya, ini karena mati-mati terus. Sebentar, ini saya rapikan dulu ya. Ini yang tercatat tidak hadir. Mona Lisa Maudi Deniro ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Ya, kemudian Kevin Lempoy. Kevin nggak ada ya? Udah 2 kali ya saya panggil ya. Kemudian yang terakhir itu Reza Marwesi. Tidak ada ya? Hadir, Bu. Siapa? Reza Marwesi, Bu. Hadir. Itu kamu ya? Oke. Jadi yang tidak hadir sekarang ini adalah Kevin Lempoy. Kevin Lempoy nggak ada ya? Oke. Mohon maaf, terima kasih masukannya. Saya kecepatan. Memang saya tadi buru-buru karena saya takut kehilangan networknya lagi gitu. Oke. Nah, lain kali kalau saya kecepatan atau apa, tolong dikasih tahu, Bu, kecepatan. Jangan diem aja, karena kalian diem aja saya jadi terusin aja karena nggak ada yang mengeluh gitu. Oke. Oke. Baik, terima kasih kehadirannya. Sampai minggu depan ya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Thank you, Bu. terima kasih. Sama-sama. Yuk. Oke, silahkan live ya.